Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, bukti kecintaan Allah kepada kita salah satunya adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan, Allah memberikan kepada kita usia, sehingga pada tahun ini Allah masih memberikan kepada kita suatu puasa, suatu bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan puasa. Salat dan salam marilah kita curahkan kepada suri baginda Nabi Allah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah mendapatkan syafaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita diundang kembali oleh Allah, yaitu dalam bulan puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menggapai menjadi orang-orang yang bertakwa dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara masyarakat kita bulan Ramadan ini hanya dijadikan sebagai bulan budaya. Kenapa ini bisa dikatakan bulan budaya? Karena masih banyak di antara kita ketika selesai bulan puasa kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka dari itu, mari kita konsistenkan, kita niatkan pada tahun ini semoga pelaksanaan bulan puasa kita ini menjadikan orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya melaksanakan perintah-perintah yang wajib, namun ada amalan-amalan sunnah yang bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan. Salah satu di antaranya adalah mengkaji Al-Quran. Banyak sebuah hadis yang menjelaskan betapa ruginya orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan dia tidak mengamalkan salah satunya adalah amalan-amalan sunnah. Mengkaji Al-Quran begitu besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan yang artinya barang siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Allahu Akbar. Jika kita hitung secara matematika, ternyata sepakar apapun dia tidak bisa menghitung berapa besar pahala yang kita dapat. Maka sangatlah rugi orang-orang yang semasa hidupnya mensia-siakan ataupun meninggalkan, yaitu membaca Al-Quran. Lalu bagaimana saudara-saudara kita
yang masih mengalami kesulitan untuk membaca Al-Quran, hadis Nabi menjelaskan, orang-orang yang membaca, orang-orang yang mahir ataupun pintar dalam membaca Al-Quran, maka dia akan bersama-sama dengan para malaikat. Dan orang-orang yang masih terbata-bata membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Allahu Akbar. Begitu mulianya Allah. Orang yang terbata-bata sekalipun, dia tetap mendapatkan pahala. Namun tetap dalam keadaan belajar. Bukan semata-mata kita tidak belajar Al-Quran. Nah, inilah adalah amalan yang pertama. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan selain mengkaji Al-Quran? Yang kedua adalah sedekah. Sedekah bukan harus kita dengan harta, bukan harus kita kaya ketika kita lapang. Namun di dalam Islam menjelaskan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sedekah harus kita keluarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat berapa jumlah yang kita keluarkan, baik 1.000.000 ataupun 1.000, di mata Allah sama. Yang membedakan adalah niat kita. Bisa jadi orang yang menyumbangkan 1 juta karena ingin mengharapkan pandangan orang, ingin mengharapkan supaya kita tenar di mata orang, maka ini sia-sia. Namun orang yang mensedekahkan 1.000, bisa jadi dia mendapatkan pahala yang begitu besar. Kenapa saya katakan? Karena bisa jadi orang yang mensedekahkan dengan 1.000, dia banting tulang dari pagi hingga sore hari. Yang kedua, selain sedekah dengan harta, kita juga bisa sedekah dengan pemikiran, yaitu memberikan nasihat-nasihat baik kepada negara, kepada masyarakat, ataupun kepada teman-teman kita yang terdekat. Hadis Nabi mengatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan, kita saling menasihati kepada saudara-saudara kita ketika dia lalai. Ketika dia belum melaksanakan sholat, kita ingatkan. Ketika dia belum membaca Al-Quran, kita niatkan. Dan apabila ada saudara kita, tetangga kita yang masih terbata-bata, kita juga mengingatkan. Inilah bisa dikatakan sebagai sedekah juga. Nah, sedekah harta, sedekah pemikiran, dan ada pula yang dinamakan dengan sedekah tenaga. Jika kita tidak memiliki harta, jika kita tidak memiliki pemikiran yang memiliki kemampuannya, kita juga yakin kita memiliki kemampuan tenaga. Nah, sebagai contoh, ketika kita keluar dari rumah ingin bekerja, kemudian dalam perjalanan kita melihat ada benda-benda yang bisa menzolimi orang lain, yang bisa merugikan orang lain, misalkan pecahan kaca ataupun yang lainnya, duri, paku, kemudian kita pindahkan ke tempat yang aman. Ini pun bisa dikatakan sebagai sedekah. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung kita masih di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, sehingga dalam bulan pembelajaran ini kita akan menjadi seorang yang la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai ketika di akhir Ramadan kita hanya mendapatkan gelar orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan sangatlah rugi orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kebanyakan di antara masyarakat kita, puasa ini hanya dijadikan sebagai bulan budaya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum singkat ini bisa memberikan manfaat baik bagi saya sendiri dan kaum muslimin yang ada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.